Kegiatan sholat Idul Adha 1446 Hijriah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat 6 Juni 2025 bertempat di Stadion Brantas, Kota Batu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pada Bapak Ibu para jamaah khususnya yang baru hadir, mohon untuk segera mengatur dan meluruskan shaf. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kegiatan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Stadion Brantas, Kota Batu dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH bersama asisten dan beberapa kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Salis Rifai, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu bersama pengurus dan keluarga besar Muhammadiyah Kota Batu serta warga masyarakat sekitar. Bapak Ibu jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, tepatnya Jumat 6 Juni 2025 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di tahun 1446. Jamaah yang kami hormati, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi tarbiyah kepada kita semuanya sehingga kita bisa hidup di bawah naungan ajaran agama Islam yang insya Allah akan menghantarkan kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Perlu kami informasikan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Batu pada tahun 1446 Hijriah ini menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang bertempat di Masjid At-Taqwa Kota Batu sebanyak 18 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Dan jamaah yang kami hormati, sebelum sholat id pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Batu yang akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Nur Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelum kegiatan sholat Idul Adha dimulai, terlebih dahulu disampaikan sambutan Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 2025
dan mengajak umat muslim untuk memperkuat ketakwaan, meningkatkan rasa syukur dan meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Wali Kota Batu mengingatkan bahwa berkurban merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang berdampak luas baik secara ekonomi maupun kemasyarakatan, serta dengan berkurban bisa membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, SEM SC. Yang saya hormati staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Bapak Supriyanto SDMM. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu beserta seluruh jajaran dan keluarga besar. Yang saya hormati Ustadz Baharudin Syakban SAG MAG. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesejahteraan Pemerintah Kota Batu Bapak Bambang Hari Sulian SSTB, jajaran Kepala SKPD Pemerintah Kota Batu, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan saya atas nama pemerintah, masyarakat Kota Batu, dan pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga ketakwaan yang sudah tertanam dan mendarah daging dalam diri kita, dan yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani akan kita dapatkan. Hadirin para jamaah yang berbahagia, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahnya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mengajak untuk mengenang 4 pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pentingnya mengalahkan hawa nafsu dengan tauhid, perhatian terhadap negeri, pengorbanan dan perhatian terhadap generasi muda. Puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang putra. Ia seorang nabi yang dikasihi Allah, namun Allah tidak memberikan putra lewat pernikahannya dengan Siti Sarah. Barulah setelah beliau beristrikan Siti Hajar, dan ketika usianya sudah cukup lanjut, ia dikaruniai seorang putra. Putra itu adalah Ismail alaihissalam yang berwajah tampan dan menjadi buah hati seluruh keluarga Nabi Ibrahim. Beliau rela mengembara, menyembelih putranya, melawan rajanya sendiri dan bahkan meninggalkan orang tuanya demi memenuhi perintah Allah. Padahal di balik kerelaan dan pengorbanan itu, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang dekat dan sayang dengan semua yang ditinggalkannya. Dari kisah ataupun sejarah, kita semua tahu beliaulah yang berdoa agar negerinya aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sejarah juga membuktikan bahwa para pemimpin zaman ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ini semua dapat terjadi beliau sejak awal sangat peduli dengan pendidikan generasi muda. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Bagi kita sekarang, pengorbanan itu tidak perlu memotong leher anak sendiri. Cukup dengan berkurban hewan ternak sapi atau kambing. Di momen ibadah kurban inilah saatnya untuk membuktikan kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berbagi
pada masyarakat yang kurang mampu. Karena dengan berkurban, banyak keuntungan dan keberkahan yang kita rasakan. Dari segi ekonomi, kita telah turut menggerakkan roda perekonomian, membantu para peternak dan pedagang hewan kurban. Dari segi sosial kemasyarakatan, kita menanamkan rasa peduli dalam upaya menanam kebaikan kepada sesama untuk saling membantu masyarakat yang sedang terdampak. Begitu juga dari segi agama. Dengan berkurban berarti kita telah menjalankan anjuran agama sebagai umat muslim. Melalui perayaan Hari Raya Idul Adha ini, marilah kita tingkatkan keikhlasan dalam berkurban, serta marilah kita mempererat tali persaudaraan di antara sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama pemerintah Kota Batu. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf kami, atas interaksi yang selama ini telah kami Kegiatan lakukan. sholat Idul Adha yang dimulai sekitar pukul 6.30 ini diikuti oleh ribuan umat muslim. Dengan bertindak sebagai imam, Ustadz Baharudin Syaban SAG MPD dan khotib Profesor Dr. Haji Chandra Fajri Ananda SE MSc. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sementara itu dalam khutbah Idul Adha, Khotib Profesor Dr. Haji Chandra Fajri Ananda SEMSC mengingatkan bahwa hidup semakin cepat dan umur kita semakin pendek. Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran, serta mengajak kepada umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan sepenuh hati, dan diniatkan ibadah pagi ini merupakan langkah awal perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan sebagaimana ketaatan para nabi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bertakbir tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipanjangkan usia, dianugerahi hidup sehat sehingga bisa mengalami kembali Idul Adha tahun ini. Tidak terasa lama waktu telah berlalu. Masa berjalan, 1 tahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, dan seminggu serasa sehari. Begitu singkat waktu kita rasakan, pertanda betapa perjalanan hidup kita demikian cepat. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan berlama-lama tinggal di dunia, dan kuburan yang kita benci kian hari semakin mendekat. Pantas Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan orang yang saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita niatkan di dalam hati dan bahwa ibadah di pagi hari ini merupakan langkah awal memulai perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan sebagaimana ketaatan para nabi dan para solehin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini seluruh umat Islam di dunia mengumandangkan kebesaran ilahi dengan alunan takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil sebagai ekspresi iman sekaligus bentuk komitmen kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sentra kehidupan kita, bahwa dalam hidup ini semuanya bermuara hanya dari satu sumber, Allahus Samad. Kita ada atau tiada, kita memiliki atau tidak memiliki, kita kuat atau lemah, menguasai atau dikuasai, bahkan kita hidup dan mati sekalipun, semuanya karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang punya hak atas kekuasaan, kenikmatan, dan pujian kecuali Allah, pemilik langit dan bumi. Ini pula lah yang akan diikrarkan oleh para jamaah haji ketika memulai niat manasiknya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kami datang ya Allah memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya seluruh pujian, kenikmatan, dan kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Pengakuan iman seperti inilah yang menjadi pegangan hidup yang solid, yang dalam bahasa Al-Quran kita sebut urwatul wusqa, menjadi pegangan yang kuat. Tauhid menguatkan rasa ma'iyatullah bersama dengan Allah yang dengan memberikan ketenangan hidup, termasuk di dalam saat-saat genting sekalipun. Pada saat kita bersedih, dikatakan di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hal ini mengajarkan kepada kita semua, betapapun beratnya kehidupan yang kita jalani, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita, memberikan solusi atas segala problematika kehidupan
dengan kasih sayangnya yang tiada batas. Dalam surat Al-An'am 76-78 dimulai dengan proses nalar tentang ciptaan Allah, bintang-bintang, bulan, matahari, yang pada akhirnya Ibrahim sampai pada kesimpulan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, menerima agama yang lurus, dan aku bukanlah orang yang mempersekutukannya. Keyakinan bukanlah persoalan emosi semata, tapi sebuah kemantapan jiwa melalui pencarian akal yang tercerahkan. Keimanan yang dilandasi oleh rasa emosi semata akan melahirkan karakter keagamaan yang sempit dan kerap kali melahirkan perilaku emosional yang destruktif. Inilah rahasianya kenapa ayat-ayat pertama Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasul adalah perintah untuk memaksimalkan daya nalar dengan perintah membaca Iqra. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu. Peliharalah kami agar tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ya Allah, ya Rabb kami, teguhkanlah iman kami, tetapkanlah sikap jiwa kami untuk menjawab segala tantangan dan tantangan yang berada di sekitar kami. Berilah kami ya Allah kesabaran, kemampuan, dan kekuatan beramal dan berjihad untuk membela agama-Mu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, sejahtera, adil, dan makmur dalam ampunan-Mu. Tunjukilah kami yang benar itu benar, berilah kami kekuatan untuk menegakkan kebenaran itu, dan tunjukilah kami yang batil itu batil, dan berilah kemampuan dan kemauan meninggalkannya. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami. Merekalah pendidik kami yang pertama dan yang utama, yang tiada henti melakukannya dengan penuh kasih sayang sepanjang hidupnya. Maafkanlah kami, wahai kedua orang tua kami, insa yang paling mulia. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa mengikuti sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan Stadion Brantas Kota Batu bersama keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Kota Batu. Semoga pelaksanaan sholat Id dan kita mampu mentauladani apa-apa yang telah menjadi ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mari masyarakat Kota Batu untuk terus semangat, bergotong royong, berkorban untuk kebaikan kita semuanya. Berharap semua umat Islam di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di momentum Idul Adha ini, semua masyarakat Kota Batu bisa terus meningkatkan silaturahminya untuk guyub rukun bersatu padu, memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kota Batu tercinta. Jaga kebersihan dan jaga seduluran. Selepas kegiatan sholat Idul Adha di Stadion Brantas, Wali Kota Batu bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Siti Fauziah dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu melanjutkan kegiatan menuju Masjid Nurul Hidayah, Desa Pesanggerahan Kota Batu untuk menyerahkan bantuan sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyerahkan sapi bantuan Presiden kepada pengurus masjid setempat. Biar masuk surga. Untuk sapi bantuan Presiden ini dengan jenis sapi simental dengan berat 1040 kg
atau 1,04 ton berasal dari peternak lokal dari Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Sapi bantuan Presiden ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Sini Pak, 3, 2, 1, Sampun. Kita mendapatkan pertama ini bulannya sudah 1.040 ya? 1.040 waktu kita dapatkan. Kalau tambah beberapa hari sudah meningkat, sudah naik ya, sudah naik lagi. Dan ini Bang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pesanggerahan, panitia kurban. Kami menyampaikan salam dari Pak Presiden Haji Prabowo Subianto kepada panjenengan semuanya. Ini adalah komitmen Pak Presiden untuk masyarakat di Kota Batu khususnya, dan beliau menyampaikan ini harus kerjasama dengan peternak asli daerah. Dan alhamdulillah sapi ini dari peternak yang berasal dari Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, jenis simental, beratnya 1040 kg. Nanti akan dilakukan penyembelihan oleh panitia kurban di Desa Pesanggerahan yang kemudian untuk didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan dari panitia. Jenisnya apa ini? Limosin. Dari Tegal Kondo. Ya, alhamdulillah Kota Batu salah satu kota yang dipilih oleh Presiden Haji Prabowo Subianto untuk diberikan bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi jenis simental, beratnya 1040. Komitmen dan perintah Pak Presiden harus dengan kerjasama dengan peternak lokal, dan peternaknya berasal dari Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo. Ini diberikan kepada panitia kurban di Desa Pesanggerahan. Nanti untuk dilakukan penyembelihan dan didistribusikan kepada masyarakat sekalian. 29 bulan. Ya, 29 bulan. Menurut peternaknya, saya tanyakan tadi, itu usianya 29 bulan. Sangat sehat, kelihatan sekali secara fisik ya, dan sempurna. Tentu sesuai dengan arahan Presiden kepada kami, para kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memberikan ruang, memberikan kebijakan untuk para peternak lokal kita. Jadi Presiden punya komitmen luar biasa terhadap masyarakatnya dari program-program beliau itu. Maka ke depan pemerintah juga demikian, kami yang di Kota Batu tentu akan memberikan pendampingan, edukasi, bantuan-bantuan untuk hewan ternak yang ada di Kota Batu, supaya ada pertumbuhan ekonomi betul-betul dari masyarakat kita yang ada di bawah. Penempatan diberikan kewenangan kepada pemerintah kota, sehingga kami mengusulkan Desa Pesanggerahan. Kenapa? Karena sesungguhnya Desa Pesanggerahan kan ibu kota Kota Batu, wilayahnya ada di Pesanggerahan. Balai Kota Amongtani itu ada di wilayah Desa Pesanggerahan, maka kita berikan ini sebagai apresiasi penghormatan kami kepada Desa Pesanggerahan untuk menerima dan melakukan penyembelihan dan pembagian hewan kurban dari Pak Presiden. Sekretaris Jenderal dari Kementerian Sekretaris Negara melalui Zoom meeting diarahkan untuk semua kepala daerah yang mengikuti kegiatan, disampaikan untuk bahwa ada komitmen-komitmen Pak Presiden terhadap masyarakat. Dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 2025 ini diharapkan bisa menjadi penguat ukhuwah Islamiyah dan peningkatan semangat persatuan umat, sehingga terwujud kebersamaan,
memperkuat keikhlasan, serta mempererat tali persaudaraan di tengah keberagaman. Iwan Hikmawan melaporkan.